अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी अपनी कहानी है, लेकिन हमें याद नहीं। जब हम इस दुनिया में आए थे, Ketika बच्चे kita थे, lahir ke dunia ini, आजिज़ थे, kita masih bayi, lemah, थकती थी तो lapar, चलकर dan tidak माँ के memiliki पास नहीं जा kekuatan सकते untuk थे, berjalan menghampiri ibu इसलिए kita. रोते थे। Kita फिर berteriak dan खाना menangis पक karena lapar. हम तक पहुंच जाता था। Kemudian ibu menyusui kita. इस तजुर्बा के Di पीछे balik एक pengalaman ini हसास ada satu साइंस, sains yang halus. MRI Suara स्कैन्स की tangisan तकनीक kita से पता sampai चलता ke है otak ibu kita कि melalui telinganya. बच्चे के रोने की आवाज़ माँ Kemudian के कानों के hipofisis पर्दों के posterior साथ होती हुई atau दिमाग kelenjar तक seukuran पहुंचती है kacang polong और ibu फिर kita एक इतना mengeluarkan छोटा सा hormon yang ग्लैंड disebut जिसका नाम oksitosin. पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है Efek dari hormon ऑक्सीटोसिन, tersebut mengakibatkan वो ASI खून की keluar dari दौरान dada के ibu साथ untuk anaknya yang माँ की sedang menangis. छातियों में दूध उतर आता है। ये अमल चंद Pemindaian सेकंड्स में मुकम्मल हो जाता है कि MRI माँ के menunjukkan bahwa इख्तियार में proses नहीं ini है। berlangsung dalam hitungan detik माँ dan और bahkan बच्चे का tidak ये berada ताल्लुक dalam kendali sang ibu. तमसील है। अल्लाह Hubungan ताला antara तो ibu dan anak ini लाम adalah यलिद sebuah वलम tamsil. यूलद है, लेकिन Allah Ta'ala इस adalah lam तमसील yalid में walam शायद julad. आज Namun हमें dalam perumpamaan इसकी ini, बारी hari ताला ini का kita harus हिस्सा menemukan हासिल jalan होगा। ilmiah untuk mencapai अमूमन जब keberadaan Allah इसकी Ta'ala. बारी ताला के दलाइल की बात आती Umumnya, है ketika kita तो ऐसा berbicara महसूस mengenai होता है argumen जैसे किसी ilmiah tentang तहरीर को eksistensi बहस Allah में Ta'ala, लाना हमारा मकसद orang-orang है। beranggapan bahwa dengan लेकिन argumen अगर itu kita हज़रत harus अनवर bisa meyakinkan अय्यदुल्लाह seorang ताला ateis बिस्र dalam sebuah अज़ीज़ के perdebatan. पिछले 2 Tetapi साल की selama 2 वर्चुअल tahun मुलाकातों terakhir, को सुने Huzur telah menyampaikan तो dalam हुजूर banyak mulakat अक़दस virtual बार बार bahwa फरमा रहे pertama-tama हैं kita कि perlu हमें पहले अपने menjaga बच्चों को anak-anak संभालना kita है agar ताकि mereka वो tidak इन दहरीन terpengaruh के oleh orang-orang फंदों में ना ateis आए। ini. इस इरशाद के तहत आज की Sesuai dengan गुफ्तगू petunjuk Huzur अपने ini, बच्चों और अपने बड़ों से pembahasan है। hari ini तो ये diperuntukkan bagi गुफ्तगू हमें anak-anak maupun कुरान orang-orang शरीफ की dewasa, रोशनी dan में kita harus वो कह melakukan सकता है perbincangan ini कि dalam हमारे perspektif दहरीए दोस्त Al-Quran. कुरान की बात Anda को कम mungkin मानेंगे, mengatakan bahwa ठीक है, bagaimana mungkin लेकिन हम कुरान को इसलिए पेश करते हैं कि ये साइंसी तकाज़ों पे पूरा उतरता है। ये खुदा की तरह memenuhi छुपी हुई persyaratan चीज़ नहीं ilmiah. है। इसका मुशाहिदा किया जा सकता Al-Quran bukanlah sesuatu yang है। tersembunyi इसके seperti दलाइल को Tuhan. तजुर्बे से गुजारा Ia जा bisa सकता है। disaksikan dan 7वीं सदी diamati. का कुरान आज भी आप Argumennya इस्तांबुल dapat के didukung oleh कैदी pengalaman. महल में जाके हाथ में Al-Quran dari abad ke-7 hari ini pun masih और कोई dapat तहरिया भी dipegang ये di नहीं istana कहेगा Topkapi कि हमने पिछले Istanbul. 500-600 Dan tidak साल pernah की ada साइंसी seorang ateis yang दरियाफ्तों को menyatakan bahwa कुरान kita में telah बाद mengubah में दाखिल Al-Quran किया। dalam 500 tahun terakhir dengan memasukkan देखिए, इस्लाम penemuan-penemuan में ilmiah अकलियत modern को ke dalamnya. साइंस से या सवालों से डर नहीं लगता। Ketika anak-anak kita memperoleh ilmu sains di sekolah, adalah tugas kita untuk memberitahu mereka bahwa Allah Ta'ala telah menyebutkan fakta-fakta ini di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. लेकिन हमें पूरी साइंस चाहिए। Terus ingatkanlah kepada mereka sabda Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu इसलिए जैसे yang जैसे menyatakan हमारे bahwa बच्चे स्कूलों में Al-Quran adalah firman Tuhan dan sains adalah karya Tuhan. वालिदैन का फर्ज है कि हम उन्हें ये बताएं कि बहुत से साइंसी Anak-anak yang duduk di sekolah dasar 1400 साल mungkin membaca di kelas sains bahwa pada abad ke-16 dan ke-17, ilmuwan seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler menemukan bahwa matahari dan bumi tidaklah diam, melainkan bergerak dalam orbitnya masing-masing. प्राइमरी स्कूल के बच्चे Tapi apakah mereka juga pernah membaca bahwa 1400 tahun yang lalu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 34 bahwa dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. कि ये हकीकत कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले बयान फरमा दी। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाता है वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया। ये सब अपने अपने मदार में रवां दवां हैं।
anak-anak sekolah menengah mungkin membaca di kelas biologi dan fisika bahwa sains telah menemukan bahwa segala sesuatu memiliki pasangan. Misalnya bagian bunga jantan disebut benang sari dan bagian betina disebut putik. Ratusan tahun sebelum penemuan ilmiah ini, Al-Quran mengatakan dalam surah Yasin, Maha suci Dia yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Bagian terakhir ini perlu diperhatikan, yakni maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ketika ayat ini turun, dunia tidak mengetahui bahwa pasangan dari materi adalah antimateri. Hal ini ditemukan oleh Dirac Fowl pada 1933 dan ia mendapatkan hadiah Nobel berkat penemuannya ini. Dunia tidak mengetahui bahwa di dalam atom pun ada pasangan proton dan neutron. Rutherford dan Chadwick menemukannya pada 1909 dan 1932. Dunia tidak mengetahui bahwa di dalam proton dan neutron tersebut terdapat partikel subatom yang lebih kecil lagi yang disebut quark. Gell-Mann dan Zweig menemukannya pada tahun 1964. Sebutir pasir mengandung 450 juta pasang quark. Dahulu dunia tidak mengetahui semua ini, tetapi dari ayat-ayat ini jelas bahwa Tuhan kita telah mengetahuinya. Di satu sisi ada Copernicus, Kepler, Galileo, Dirac, Rutherford, Chadwick, Gell-Mann, Zweig. Mereka adalah para ilmuwan pemenang hadiah Nobel yang bekerja di laboratorium bernilai puluhan miliar rupiah. Di sisi lain, ada seorang Rasul Ummi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa membaca dan menulis di padang pasir Arab. Jika tidak ada pencipta alam semesta ini dan tidak ada Tuhan, lantas siapa yang telah mengungkapkan rahasia ilmiah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika ini hanya kebetulan, mengapa tidak ada kebetulan seperti itu di dalam kitab agama lain? Para mahasiswa kita yang sedang mempelajari oceanografi mengetahui bahwa setelah penelitian yang menghabiskan biaya puluhan miliar rupiah, sains telah menemukan bahwa lautan ditutupi oleh 3 lapisan air. 200 meter pertama disebut zona eufotik, di mana cahaya menembus. Kemudian lapisan 200 hingga 1000 meter disebut zona dispotik, di mana terdapat cahaya halus. Tetapi setelah 1 kilometer benar-benar gelap gulita, ini disebut zona afotik. Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 41 berfirman, atau amalan mereka seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan. Saat ini, ketika penyelam dapat pergi ke kedalaman lautan dengan bantuan tabung oksigen, mereka memberikan kesaksian bahwa setelah 1 kilometer, laut menjadi sangat gelap sehingga seseorang bahkan tidak dapat melihat tangannya sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 41, apabila dia mengeluarkan tangannya, ia hampir tidak dapat melihatnya. Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan perjalanan melintasi lautan. Jika Al-Quran bukanlah firman Tuhan, lalu siapa yang telah memberitahu Rasul Ummi Shallallahu Alaihi Wasallam ini rahasia yang tersembunyi di dalam kedalaman laut? Mahasiswa yang tertarik dengan kosmologi mengetahui bahwa 100 tahun yang lalu, Edwin Hubble telah menemukan bahwa alam semesta kita berkembang, yakni memiliki permulaan. Darinya terbentuk teori Big Bang dan kemudian ditemukan adanya black hole atau lubang hitam. Apakah ini juga kebetulan bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ar kanata ratqan fafataknahuma. Dan apakah orang-orang kafir tidak melihat langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya? Tidak hanya itu, jika kita merenungkan lebih dalam, maka poin halus lainnya menjadi jelas. Allah Ta'ala berfirman, awalam yaro, yakni apakah dia tidak melihat? Hingga 10 tahun yang lalu, kepercayaan ilmiah yang umum adalah bahwa black hole tidak dapat dilihat karena cahaya pun tidak dapat keluar darinya.
Berkat teleskop cakrawala peristiwa, dalam 4 tahun terakhir, seluruh dunia telah melihat foto black hole atau lubang hitam. Awalam yaro. Apakah setelah melihat semua ini pun kita tetap ingkar untuk meyakini keberadaan Allah Ta'ala? Kemudian fenomena anak-anak tumbuh menjadi pemuda, kemudian ia menikah. Lalu Allah Ta'ala menganugerahkan kepada mereka anak. Dalam hal ini pun ada dalil ilmiah Al-Quran yang memberikan bimbingan. Tidak ada salahnya menginginkan anak laki-laki, tetapi mencemooh dan menyakiti para ibu yang hanya dikaruniai anak perempuan oleh Allah Ta'ala, ini adalah kezaliman. Akan tetapi, pada awal abad ke-20, banyak eksperimen ilmiah membuktikan bahwa jenis kelamin anak hanya terkait dengan kromosom laki-laki. Sama sekali tidak ada andil wanita di dalamnya. Ini adalah penemuan ilmiah yang mengejutkan bagi dunia barat. Tapi sejak 1400 tahun lalu, Al-Quran berdiri membela para ibu yang terzalimi tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm, Dialah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan dari nutfah. Mereka yang berbuat zalim pada anak perempuan, menantu perempuan, dan para ibu harus berpikir bahwa mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu banyak contoh di mana Allah Ta'ala menjelaskan sesuatu dalam Al-Quran dan kemudian sains membuktikannya ratusan tahun kemudian. Misalnya gunung-gunung tidak diam melainkan bergerak seperti awan, surah An-Naml 89. Kami menciptakan setiap makhluk hidup dari air, surah Al-Anbiya 31. Kulit adalah bagian tubuh yang paling merasakan sakit, surah An-Nisa ayat 57. Penjelasan rinci mengenai embriologi, Al-Mu'minun ayat 14. Rekayasa genetika, surah An-Nisa ayat 120. Gaya gravitasi, surah Ar-Ra'd ayat 3. Hujan asam, surah Al-Waqiah ayat 71. Siklus air terdapat dalam surah Ad-Dariyat ayat 3. Dan banyak ayat yang mendukung sebagian teori evolusi. Al-Quran telah menyebarkan dalil-dalil ilmiah tentang keberadaan Allah Ta'ala di langit dan di lautan, bahkan pada matahari, bulan, dan butiran-butiran pasir. Dari antara Anda sekalian, setiap Ahmadi yang mendapatkan pengalaman pribadi pengabulan doa adalah bukti hidup keberadaan Allah Ta'ala. Setiap jemaat para nabi adalah bukti hidup keberadaan Allah Ta'ala. Meskipun mereka lemah seperti anak kecil, mereka menang melawan semua kekuatan dunia. Hanya dibutuhkan mata yang melihat. Tuhan ada di mana-mana. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Tapi setelah 25 tahun pendidikan duniawi, kita mulai melupakan kisah kita sendiri. Kita tumbuh dewasa, atau lebih tepatnya ego kita tumbuh. Alih-alih menangis seperti anak kecil, kita mulai berdebat seperti orang dewasa. Beberapa anak muda setelah mempelajari separuh sains beranggapan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan pencipta sejati mereka. Werner Heisenberg, salah satu pendiri fisika kuantum, mengatakan, setelah meneguk-tegukan pertama dari gelas sains, Anda akan menjadi ateis. Tetapi di dasar gelas itu, Tuhan sedang menunggu Anda. Setelah meneguk-tegukan pertama ilmu pengetahuan, beberapa orang mempertanyakan bahwa jika alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, lalu di manakah Tuhan itu? Mengapa dia tidak terlihat seperti eksperimen sains? Ini ibarat seorang anak sebelum lahir berkeberatan di dalam kandungan ibunya bahwa mengapa ibunya tidak terlihat? Padahal ibunya ada di setiap penjuru. Sebagaimana sinar spektrum elektromagnetik ada di sekitar kita, tetapi kita tidak dapat melihat 996 bagian dari 1000 bagiannya. Hazrat Masih Maud Salam bersabda, barang siapa yang ingin melihat perwujudan Tuhan, hendaknya ia berdoa. Dia tidak terlihat melalui mata ini, tetapi melalui mata doa. Ada juga yang mengatakan bahwa jika dunia diciptakan oleh Allah Ta'ala, lalu siapa yang menciptakan Allah Ta'ala? Ini seperti halnya seseorang mengatakan bahwa Zahid telah mengecat ruangan ini,
Lalu siapa yang telah mengecat Zahid? Ini adalah hal yang lucu. Ini disebut kekeliruan kategori, yaitu mengklasifikasikan sesuatu dalam kategori yang salah. Tuhan tidak terbuat dari materi seperti halnya kita. Dia adalah Latiful Khabir, maha halus, maha waspada. Kita tidak dapat memahami rahasia rohani yang agung ini dalam lingkaran ilmiah yang sempit. Beberapa anak muda juga menjadi ateis karena ia merasa ada kebebasan di dalamnya. Tidak perlu sholat, tidak perlu membaca Al-Quran, tidak perlu memikirkan tentang pardah atau minuman keras. Bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka berpikir, mengapa saya harus menjadi budak wujud yang tidak terlihat? Saya seorang yang bebas. Benarkah hal ini? Apakah ini memang kebebasan? Ataukah justru Anda memuja Tuhan-Tuhan duniawi? Orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah adalah budak yang paling hina. Mereka adalah budak dari jumlah like Facebook, budak dari jumlah viewers YouTube, budak dari jumlah retweets, budak dari aktor, penyanyi, artis, dan sebagainya. Seperti yang disabdakan Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih 27 tahun yang lalu dalam Jalsah Salanah, bahwa orang yang memuja seseorang ketika dia tidak menyembah Tuhan, maka orang yang dicintainya itu menjadi semakin terhina. Mereka yang hakul yakin terhadap Tuhan senantiasa terbebas dari Tuhan-Tuhan buatan seperti itu. Argumen sains membawa kita pada titik di mana semestinya Tuhan itu ada. Tetapi untuk mencapai dasar dari gelas atau untuk mencapai titik di mana Tuhan itu ada, kita membutuhkan sains doa. Ya, apa yang Anda dengar adalah benar. Filosofi doa yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud salam tidak kurang dari sains. Perhatikanlah, sains adalah istilah dari pengamatan, pengalaman, dan kesimpulan. Para sahabat Hazrat Masih Maud salam banyak menyaksikan dan mengalami pengabulan doa Hazrat Masih Maud salam. Terdapat dalam riwayat, Abdul Karim, seorang anak laki-laki dari Hyderabad, Deccan, datang ke Kadian untuk menempuh pendidikan. Ia menderita rabies setelah digigit anjing gila. Pasteur Center adalah rumah sakit pengobatan rabies yang terkenal di Kasuli, 300 km dari Kadian, di mana sekitar 20.000 pasien rabies dirawat setiap tahun. Meskipun telah didiagnosa dan diobati di sana, gejala penyakit tetap muncul pada diri Abdul Karim. Lalu, Pasteur Center kembali dihubungi untuk pengobatan, maka diterima jawaban, maaf, tidak ada yang bisa dilakukan untuk Abdul Karim. Sains duniawi telah memberikan jawabannya. Tetapi Hazrat Masih Maud salam bersabda, kemudian hatiku sangat gelisah dan bersimpati terhadapnya. Berkat doa-doa Hazrat Masih Maud salam yang penuh keperihan, Abdul Karim tidak hanya diselamatkan oleh Allah Ta'ala dalam corak mukjizat, bahkan Abdul Karim yang berada di ambang kematian itu hidup hingga 28 tahun setelahnya. Saya diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk merawat lebih dari 25.000 pasien penyakit menular. Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa bahkan pada masa ini, 120 tahun kemudian, ketika pasien rabies yang tidak divaksinasi menunjukkan gejala, maka kematian adalah 100% hal yang pasti. Ketika para sahabat menyaksikan mukjizat kesembuhan Abdul Karim, apakah mereka membutuhkan argumen lain tentang keberadaan Tuhan? जिन सहाबा ने अब्दुल करीम की मोजज़ाना शिफा का मुशाहिदा किया होगा, आप समझते हैं उनको हस्ती बारी ताला के बारे में किसी और दलील की ज़रूरत रह गई होगी? ये एक वाक़या होता तो कह सकते थे इत्तेफाक है, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो 200 से ज़्यादा निशान सिर्फ हकीकतुल वही में बयान फरमाया। Jika ini adalah satu-satunya peristiwa, orang mungkin bisa mengatakan bahwa ini hanyalah kebetulan.
Tetapi dalam buku Hakikatul Wahyi saja, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah mencatat lebih dari 200 tanda. Beliau mengajukan sebuah tantangan luar biasa berkenaan dengan hal ini dengan bersabda, "Jika ada seseorang yang dengan licik dan lancang melawanku dalam mukjizat ini, dan perlawanan ini dilakukan dalam corak sebagai berikut, misalnya sebanyak 20 orang sakit diserahkan kepadaku, dan 20 orang sakit lainnya diserahkan kepadanya dengan cara diundi, maka Allah Ta'ala secara jelas akan memberikan lebih banyak kesembuhan kepada orang-orang yang diserahkan kepadaku dibandingkan dengan yang diserahkan kepada pihak kedua. Dan ini akan menjadi mukjizat yang sangat mencolok." Di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam telah membawa pengabulan doa melalui tahapan yang persis sama dengan yang dilakukan oleh ilmu kedokteran saat ini ketika melakukan pengujian obat baru, yaitu pengacakan, pengukuran hasil, dan analisis statistik. Bedanya adalah dengan mengamalkan sains doa ini tidak hanya akan mendapatkan kesembuhan, tetapi juga meraih Tuhan yang hidup. Ini adalah suatu resep yang sedemikian rupa luar biasa untuk mencapai hakul yakin, sehingga para hadim beliau alaihissalam pun mendapatkan pengalaman akan wujud Tuhan yang maha hidup. Terdapat sebuah riwayat, di masa Hazrat Masih Maud alaihissalam ada seorang sesepuh Ahmadi yang menyimpan setengah rupiah dari penghasilan hariannya untuk kebutuhan pribadi, dan sisanya beliau berikan untuk canda. Suatu hari beliau mendapatkan 300 rupiah. Timbul pemikiran bahwa mengapa saya tidak menyimpan 90 rupiah untuk kebutuhan 6 bulan ke depan, alih-alih untuk 1 hari. Dengan cara demikian akan mendapatkan kemudahan. Orang-orang menceritakan bahwa pada hari itu beliau lari dengan kencang ke rumahnya setelah salat zuhur di masjid. Seseorang bertanya kepada beliau, mengapa beliau terburu-buru seperti itu? Beliau menjawab, "Saya baru saja mendengar suara dalam sholat bahwa kamu telah menyisihkan untuk 6 bulan. Apakah Tuhanmu sudah tidak ada lagi?" Beliau pulang saat itu juga, dan seperti biasanya beliau menyimpan setengah rupiah untuk dirinya sendiri dan mengirimkan semua uang yang tersisa kepada jemaat. Kita harus memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa jalan ateis bukanlah jalan sains, melainkan jalan ketakaburan. Mengisyaratkan pada ketakaburan atau kesombongan ini, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidahullah Ta'ala bin Nasil Aziz bersabda bahwa beliau telah mengirimkan kepada Richard Dawkins 5 jilid Al-Quran Tafsir dan terjemahan bahasa Inggris buku filsafat ajaran Islam. Tetapi dia mengatakan, "Bacalah buku saya tidak perlu membaca buku-buku Anda." Mereka yang dinamakan filsuf seperti Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens setelah meminum beberapa tegukan dari gelas sains menyebut kesombongan mereka sebagai kecerdasan. Itulah sebabnya Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Suara itu berasal dari fonograf. Carilah Tuhan dengan hatimu, bukan dengan kesombongan." Saat membaca statistik orang-orang ateis, hendaknya diingat bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar antara orang-orang ateis yang berasal dari Kristen dengan orang-orang ateis yang berasal dari Islam. Ketika orang Kristen membaca Alkitab dengan saksama, mereka cenderung menjadi ateis. Kebalikannya, ketika orang Islam tidak membaca Al-Quran dengan saksama, maka mereka cenderung menjadi ateis. Perjalanan menuju dasar dari gelas sains adalah perjalanan yang panjang. Penelitian menunjukkan bahwa saat ini ilmuwan yang baik membutuhkan waktu 20-25 tahun untuk membuat terobosan ilmiah yang besar. Demikian pula kita menghabiskan 20-25 tahun untuk pendidikan duniawi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah berdoa dengan sekuat tenaga selama 20-25 tahun? Apakah harapan kita ini masuk akal bahwa untuk mendapatkan sebuah gelar kita berkeringat selama 25 tahun, tetapi untuk meraih Tuhan yang hidup, bahkan kita tidak berdoa selama 25 hari sekalipun? Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Air susu rahmat dan karunia Allah Ta'ala pun menuntut suatu rintihan. Oleh karena itu kita hendaknya menunjukkan mata yang menangis di hadapannya."
Hazrat Abdullah bin Akhsyahir berkata, saya datang kepada Hazrat Rasulullah SAW sedangkan beliau sedang sholat. Terdengarlah isak tangis beliau SAW yang bergemuruh di dalam dadanya, bagaikan air mendidih dalam bejana. Hadim sejati beliau SAW pun, yakni Hazrat Masih Maud SAW, mencari Tuhan dengan segenap hati. Seorang sahabat menulis, pada hari-hari ketika wabah taun melanda, suatu malam saya melihat Hazrat Masih Maud SAW tengah bersujud, memohon dengan sedemikian rupa, seperti suara air mendidih di dalam panci. Setelah mendekat, saya mendengar beliau alaihissalam tengah berdoa, ya Allah, hindarkanlah dunia dari azab ini. Setelah perbincangan ini, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tugas pertama kita sebagai orang dewasa dan sebagai orang tua adalah yakni islah atau perbaikan diri. Ingatlah kisah kita ketika di masa kecil kita merasa lapar, maka kita tidak meragukan ibu kita tidak berdebat, kita tidak menyangkal kehadiran ibu kita, dan kita menangis dengan keras dan terus menangis. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menghampiri ibu kita, tetapi ibu kita selalu datang kepada kita setelah mendengar tangisan kita. Kita pun tidak dapat mencapai Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Hazrat Masih Maud alaihissalam फरमाते हैं कबूलियत दुआ हस्ती बारी ताला की ज़बरदस्त दलील है. कॉलेज की साइंस पर जितना वक्त हम देते हैं. Sebelum pendidikan duniawi anak-anak, berikanlah perhatian terhadap berikut, bahwa sebelum mereka menonton Netflix, mereka harus sholat terlebih dahulu. Sebelum membuka YouTube, mereka harus menilawatkan Al-Quran. Anak-anak dan para remaja hendaknya jangan melupakan sholat dan tilawat Al-Quran bersama dengan pendidikan sains mereka. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa bahkan jika sekalipun sains berkembang 1000 kali, tetap tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran. ईसाई जब बाइबल को गौर से पढ़ते हैं तो दहरियत की तरफ चले जाते हैं. मुसलमान जब कुरान को गौर से नहीं पढ़ते तो दहरियत की तरफ चले जाते हैं. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं साइंस 1000 तरक्की कर ले, कुरान पर गालिब नहीं आ सकती. अगर एक मेहनती साइंसदान की तरह panjatkanlah doa dalam salat-salat. Jika diperlukan, laksanakanlah juga istikharah supaya Allah Ta'ala sampai kepada kita dan kita beserta anak-anak kita sampai pada derajat haqqul yakin. Sepeninggal kita, anak-anak hendaknya ingat bahwa di masa-masa sulit, keyakinan orang tua mereka bukanlah pada sarana-sarana duniawi, melainkan pada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan Hazrat Masih Maud alaihissalam, kita menjadi milik Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala menjadi milik kita. Kita melihat Allah Ta'ala dan dunia melihat Allah Ta'ala di dalam diri kita. Jika kita berada dalam kondisi ini, insya Allah kita tidak perlu lagi berdebat dengan orang-orang ateis, karena tujuan Ahmadiyah bukanlah untuk menaklukkan isi kepala, melainkan menaklukkan hati. Jalan ini panjang, namun kita tidak boleh berputus asa. Oleh karena itu, kita akan mengakhiri perbincangan ini dengan sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam yang penuh harapan berikut ini. Ketika seorang anak menangis dan menjerit meminta susu karena lapar, air susu bergejolak di dalam dada sang ibu. Anak itu bahkan tidak tahu apa itu doa. Tetapi mengapa tangisannya menarik air susu? Apakah tangisan kita saat berada di hadapan Allah Ta'ala tidak bisa menarik apapun? Tentu saja bisa, dan segalanya bisa. Namun orang-orang buta yang telah menjadi sarjana dan filsuf tidak dapat melihat. Carilah Tuhan dengan hatimu, bukan dengan kesombongan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin.